Halo sahabat Sang Hamba, selamat datang kembali pada konten kita kali ini. Pada video kali ini, kami ingin membahas suatu topik di bidang perkebunan, tepatnya perkebunan kelapa sawit, yang mana ini seringkali kita temukan menjadi masalah di perkebunan yang seringkali diabaikan oleh teman-teman planter, terutama rekan-rekan petani Indonesia. Melalui video ini, kami ingin memberikan suatu penjelasan ataupun dampak yang terjadi apabila teman-teman seringkali mengabaikan masalah-masalah berikut ini. Jadi di sini kami menemukan yang seringkali terjadi di lapangan ada 8 hal yang seringkali diabaikan, sehingga kita akan membahas masalah ini menjadi beberapa uraian. Jadi kami harapkan setelah nanti rekan-rekan melihat video kami ini, teman-teman bisa melihat kegiatan yang telah dilakukan di lapangan, apakah masih menimbulkan masalah ini atau mungkin hal-hal seperti ini sudah teman-teman tidak lakukan. Baik, sebelum kita lanjut ke video, seperti biasa, dukung terus channel ini agar semakin tumbuh, maju dan berkembang dengan cara klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Silahkan share juga video ini ke teman-teman yang lainnya sehingga teman-teman kita di luar sana juga mendapatkan apa yang kita peroleh pada video kali ini. Kami mendoakan agar teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala usahanya, agar tetap bahagia dan semangat tentunya dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, baik. Di sini kami ingin menjelaskan ada 8 masalah yang seringkali dilakukan oleh teman-teman planter atau teman-teman petani, baik itu di Riau atau mungkin di provinsi lain juga melakukan hal yang sama. Jadi saat kami melakukan visit ataupun asesmen lapangan, seringkali masalah-masalah ini ditemukan yang berujung pada tidak meningkatnya produktivitas dari TBS itu sendiri. Masalah yang pertama yaitu seringkali teman-teman melakukan pemupukan atau aplikasi pemupukan dengan pola cincin. Pola cincin di sini adalah menebar pupuk, misalkan ini tanaman, kemudian ada di piringan itu kita tebar seperti cincin keliling, itu ternyata tidak baik dampaknya. Karena apa? Apalagi kalau kita mengaplikasikan pupuk yang bersifat volatil atau yang mudah menguap seperti pupuk urea, maka dengan kita mengaplikasikan pola cincin tersebut, bagian atas pupuk yang tidak menyentuh tanah justru akan mudah menguap. Apalagi kalau pada kondisi panas ataupun tidak ada curah hujan. Kemudian, dampak yang lain adalah terjadinya pencucian unsur hara pada saat hujan. Karena ketika partikel pupuk tidak menyentuh tanah, maka otomatis partikel tersebut akan larut ke dalam air dan akan mengalir pada air permukaan. Kemudian masalah berikutnya adalah menunas pelepah. Menunas pelepah di sini biasanya teman-teman petani itu kan patokannya adalah songgo 2. Kita tahu kalau songgo 2 ini kan bergantung pada jumlah buah yang ada di tanaman kelapa sawit. Kejadiannya bagaimana seandainya tanaman itu tidak terdapat buahnya? Maka tidak ada patokan songgo 2. Inilah yang menyebabkan tanaman kelapa sawit mengalami overpruning. Kita ketahui bahwa pelepah adalah tempat memasak unsur hara, yaitu ketika akar menyerap nutrisi dari tanah, kemudian di bawah ke batang dan dikirim ke daun. Daun inilah fungsinya media tempat memasak unsur hara tersebut. Tempat terjadi reaksi metabolisme, yaitu reaksi fotosintesis. Kalau kita lihat dari fungsinya daun sebagai dapur, ketika jumlahnya terlalu banyak, tentu juga tidak akan bagus, karena yang tadinya seharusnya unsur hara bisa dimanfaatkan untuk memperbesar buah ataupun untuk merangsang pembentukan bakal bunga, maka akan sia-sia menumpuk di dalam daun. Namun sebaliknya, ketika pelepah itu jumlahnya sedikit atau overpruning, maka jumlah dapur untuk memasak makanan sangat kurang. Contoh di dalam suatu rumah tangga, misalkan dalam satu rumah tangga terdapat 20 orang, bagaimana mungkin bisa mencukupkan makanan kalau jumlah kompornya hanya 1 tungku? Begitulah perumpamaan di daun. Ketika kita menginginkan buah yang banyak, namun ternyata dapurnya sedikit, tentu tidak akan bisa tercapai ya teman-teman. Maka dari itu, salah satu cara yang paling efektif untuk menentukan kapan waktunya kita menunas adalah menghitung jumlah pelepah. Menghitung jumlah pelepah yaitu teman-teman bisa lihat arah spiralnya. Mungkin teman-teman kalau yang sudah pernah ikut kegiatan leaf sampling unit, teman-teman tahu menghitung jumlah pelepah. Jadi pertama teman-teman cari pelepah nomor 1, yaitu pelepah paling muda yang sudah terbuka sempurna minimal 60%. Kemudian teman-teman hitung. Nah,
Terkait jumlah pelepah, teman-teman harus bisa menghitung. Yang pertama untuk tanaman berusia kecil dari 8 tahun, jumlah pelepahnya adalah 48 sampai dengan 56 pelepah. Atau kalau teman-teman hitung lingkarnya adalah 6 sampai 7 lingkar. Kemudian untuk tanaman berusia lebih dari 8 tahun, pelepah yang ideal adalah 40 sampai dengan 48 pelepah. Atau kalau kita hitung lingkarnya berjumlah 5 sampai 6 lingkar. Dari sini, teman-teman harus punya pengetahuan untuk menghitung jumlah lingkar pelepahnya. Seperti yang tadi saya katakan, kita cari terlebih dahulu pelepah nomor 1, kemudian teman-teman hitung berapa jumlah lingkarnya. Untuk tanaman kelapa sawit, sudah alaminya atau sudah ditakdirkan bahwa satu spiral berjumlah 8 pelepah. Jadi kalau teman-teman hitung, misalkan teman-teman ingin menetapkan jumlah pelepah sebanyak 7 lingkar, maka silakan teman-teman hitung saja. Mulai dari pelepah pertama 1, kemudian lihat spiralnya teman-teman. Jadi teman-teman harus bisa melihat spiral. Apakah spiralnya susunannya ke kanan ataupun ke kiri? Ya, ke kanan, ya, dia ke kiri ini ya, dia ke kanan seperti ini ataupun ke kiri. Nah, jadi teman-teman cek spiralnya ke arah mana. Baru nanti teman-teman hitung. Untuk menghitung susunan pelepah, pastikan tubuh ataupun badan teman-teman menghadap di punggung pelepah. Jadi nanti teman-teman hitung urutannya 1, 2, 3 sampai dengan 7 pelepah. Nah, 7 pelepah di sini berarti sudah 7 lingkar. Jadi teman-teman tinggal kalikan 7 dikali 8 sama dengan 56. Nah, itulah dia cocok teman-teman. Ketika teman-teman sudah menghitung 7 tingkat, maka jumlah pelepahnya sudah tepat 56. Jadi ketika teman-teman sudah melihat video ini, jangan lagi menentukan waktu penunasan berdasarkan Songgo 2. Ya, tetapi hitunglah jumlah pelepah melalui tadi susunan pelepah. Mungkin detail tentang menghitung nomor pelepah nanti kalau kita kunjungan lapangan boleh kita coba teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa mengetahui seperti apa cara menghitung pelepah yang mudah ya. Kemudian masalah berikutnya yang sering kali dilakukan oleh teman-teman petani adalah lahan yang terlalu bersih. Lahan yang terlalu bersih teman-teman punya dampak sebenarnya, yaitu yang pertama tingkat penguapan tinggi. Kemudian tingkat erosi yang tinggi apabila terjadi hujan. Kita ketahui bahwa sawit adalah tanaman hutan, tentu ia suka habitatnya itu di daerah-daerah yang lembab. Oleh sebab itu, untuk menjaga kelembaban tanah, teman-teman harus bisa menjaga cover crop atau tanaman penutup tanah. Jenis tanaman apa saja yang boleh dikendalikan? Yang pertama jenis gulma lunak, seperti pakis neprolepis, kemudian rumput bayam-bayaman, kemudian tanaman kacangan penutup tanah, atau tanaman lain yang bukan pesaing berat. Ya, jadi kalau bisa, teman-teman juga melakukan pengendalian hanya di areal pasar pikul saja untuk penyemprotan yang bersih. Karena kalau areal pasar pikul kotor ataupun sulit untuk dilewati, maka prestasi panen tentu akan sulit dicapai. Oke teman-teman ya, jadi jangan menyemprot terlalu bersih atau jangan menyemprot terlalu sering, sehingga areal perkebunan kita sampai sangat bersih seperti lapangan sepak bola. Oke, kemudian masalah berikutnya yang sering kali dilakukan oleh teman-teman planter adalah